Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat CN-235 Gunship, salah satu varian pesawat CN-235, yang sempat ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, karena PT Dirgantara Indonesia, dikabarkan sedang mengembangkan, dan segera memproduksi varian tersebut. Bagaimanakah proyek pengembangan pesawat CN-235 Gunship? Apakah benar, pesawat CN-235 Gunship ditunda pengembangannya, dan apa sebabnya? Pesawat CN-235 Gunship adalah pesawat yang nantinya dipasangi persenjataan di badan pesawat. Persenjataan pada pesawat CN-235 Gunship tersebut digunakan untuk menyerang sasaran milik musuh yang berada di darat maupun laut. Tentu, pesawat CN-235 Gunship bisa menjadi debutan bagi PT Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan pesawat jenis Gunship. Mengingat, selama puluhan tahun PT Dirgantara Indonesia berdiri, masih mengandalkan penjualan pesawat sayap tetap, berbasis pesawat angkut militer, yang tanpa memiliki persenjataan di badannya. Pesawat CN-235 Gunship sempat ramai beritanya berseliweran di media massa, dan dikabarkan dipamerkan di Singapore Airshow pada tahun 2020 lalu. Dengan dipamerkan di pameran bergengsi tersebut, tentu, PT Dirgantara Indonesia berharap pesawat CN-235 Gunship nantinya bisa bersaing dengan pesawat-pesawat Gunship lainnya buatan luar negeri. Pengembangan CN-235 Gunship menggunakan pesawat Flying Testbed milik PT Dirgantara Indonesia sebagai pesawat uji coba yang nantinya dipasangkan sistem Gunship. Pesawat Flying Testbed inilah yang nantinya dipasangi kanon tunggal kaliber 30 mm sebagai contoh atau prototipe CN-235 Gunship untuk nantinya diproduksi massal. Namun sangat disayangkan, kabar terbaru dari pesawat CN-235 Gunship, pesawat ini harus ditunda pengembangannya sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, atau dengan kata lain, CN-235 Gunship ditunda tanpa kepastian waktu kapan akan dilanjutkan pengembangannya. Hal itu diungkap oleh salah satu situs intelijen sumber terbuka yaitu JENS. Di situs tersebut disebutkan, salah satu penyebab ditundanya pengembangan pesawat CN-235 Gunship adalah karena pesawat Flying Testbed yang seharusnya digunakan untuk pengembangan CN-235 Gunship, harus digunakan untuk uji bioaftur buatan Indonesia, yaitu bioaftur berbasis minyak kelapa sawit J24. Memang hal itu tidak bisa ditampik, saat ini, pemerintah sedang gencar untuk mengkomersilkan bioaftur yang dikembangkan oleh Indonesia tersebut. Namun, untuk alasan kenapa pemerintah bersama PT Dirgantara Indonesia memilih pesawat CN-235 Flying Testbed tersebut untuk pengujian bioaftur J24 belum diketahui. Tentu, pemilihan pesawat CN-235 Flying Testbed untuk pengujian bioaftur J24 mempunyai alasan tersendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bukan hal itu saja penyebab ditundanya pengembangan pesawat CN-235 Gunship. Mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan penundaan pengembangan pesawat CN-235 Gunship yang tidak bisa dipublikasikan. Agak bergeser dari bahasan, kita akan mengulas sedikit tentang pesawat CN-235 Flying Testbed. Pesawat ini merupakan pesawat CN-235 varian 10 yang awalnya digunakan oleh Merpati Airlines. Pesawat CN-235 Flying Testbed ini sempat tidak digunakan atau grounded sebelum mulai dihidupkan kembali oleh PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2015. Pesawat ini berhasil di-upgrade, yang awalnya varian CN-235-10, kemudian diubah dan saat ini setara dengan CN-235-220, dan terbang perdana kembali setelah di-grounded pada tahun 2019 lalu. Perlu diketahui, PT Dirgantara Indonesia sempat tidak memiliki pesawat CN-235 Flying Testbed selama kurang lebih 20 tahun, setelah terakhir mempunyai pesawat CN-235 Flying Testbed, yang harus di-grounded di tahun 1998 saat krisis moneter menerpa. Dan fakta yang cukup menarik, ternyata pesawat Flying Testbed yang pernah digunakan oleh PT Dirgantara Indonesia, sebelum di-grounded pada tahun 1998, merupakan pesawat Flying Testbed, yang akan digunakan untuk dikembangkan menjadi CN-235 varian 330, atau varian tertinggi CN-235, yang pernah diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia sampai saat ini. Mengingat, saat ini CN-235 buatan Indonesia varian tertinggi masih dipegang oleh CN-235 varian 220. Dan CN-235 Flying Testbed inilah, yang hampir digunakan oleh negara Australia, yang diberi nama CN-235-330 Phoenix.
Namun PT Dirgantara Indonesia saat itu batal memproduksi CN235-330 Phoenix milik Australia, karena di tahun 1998, Indonesia terkena dampak krisis moneter. Itu tadi pembahasan kita tentang pesawat CN235 kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.